سحبونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi annahu yu'la darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wal wali wa ulumi wa barakatuh fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi tarina amin. Idza qulta la ilaha illallah talabakawwaha biha wa bihaqqiha. Idza qulta, ketika kita berkata, kita berucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tolaba maka nuntut sapa Allah ka ing sira. Ketika Anda sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti Allah menuntut Anda biha kelawan lafal la ilaha illallah, bihaqqiha dan hak-haknya Allah. Jadi tuntutannya itu maksudnya gimana? Bahwa la ilaha illallah itu artinya lafadznya tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita semua harus menyembah sesembahan selain. Maka Allah itu termasuk ketika Anda, konsekuensinya ketika kita sudah berani mengucapkan la ilaha illallah, maka kita wajib menyembah Allah Subhanahu. Tidak ada atau tidak boleh di hati atau di pikiran atau dimanapun itu, di kelak tingkah itu tidak ada kita menyembah selain Allah. Maka la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah, yang maha kuasa dan maha yang lain illallahi kecuali Allah. Wa huwa utawi haqqullah, yang dimaksud hak-haknya Allah adalah apa? Yaitu an la tansuba asya. Itu kita tidak menisbatkan sesuatu illa ilaihi angin kejaba kecuali Allah. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Jadi Allah ya Allah saja. Jadi kita tidak boleh menisbatkan perkara apa saja kecuali hanya kepada Allah. Itu ya cuman Allah saja. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, ya Allah, semuanya Allah. Itu termasuk keyakinan kita. Misalul qalbi idza salam tahu ilan nafsi kaman ta'allaqa bi ghorikin fa gharaqa kullu wahidin minhuma. Misalul qalbi itu perumpamaannya hati idza salam tahu, ketika memasrahkan Anda huim qalb ilan nafsi malan nafsu. Ketika perumpamaannya itu ketika hati Anda dipasrahkan kepada nafsu. Jadi hati diserahkan kepada nafsu. Jadi itu namanya, atau sebaliknya ya. Jadi hati Anda serahkan kepada nafsu. Jadi berarti yang mengendalikan hati apa? Nafsu. Itu sama saja kaman kayak orang ta'allaqo kang gumantungan atau gandulan bighorikin kelawan orang yang mau tenggelam. Jika hati Anda serahkan, Anda pasrahkan kepada nafsu,
itu diumpamakan Anda gandolan berpegangan pada orang yang mau tenggelam. Ya fagoroko, maka Anda ikut tenggelam. Sudah tahu kalau dia mau tenggelam, kok Anda gandoli Pegangan. Anda pegangan, itu kan pasti ya tenggelam. Itu perumpamaan ketika hati kita serahkan atau kita pasrahkan oleh nafsu. Wa gharraka kulla wahidin minhuma, ya Anda akan tenggelam, kedua-duanya akan tenggelam. Wa misalun nafsi idza salam tahu, perumpamaannya nafsu idza salam tahu, ketika kita pasrahkan nafsu itu kepada hati. Kalau yang tadi memasrahkan hati kepada nafsu, itu umpamanya kayak orang yang mau tenggelam. Jadi kalau hati yang pertama kok hati dipasrahkan kepada nafsu, itu diumpamakan Anda itu mau tenggelam tapi minta tolong orang yang Anda berpegangan pada orang yang mau tenggelam, ya tenggelam Anda. Jadi perumpamaan hati ketika kamu serahkan kepada nafsu seperti orang yang bergantung pada orang yang mau tenggelam, berarti tenggelam mau tenggelam. Wa misalun nafsi idza salam taha lil qalbi. Nah, perumpamaannya nafsu ketika Anda serahkan kepada hati itu kaman kayak orang aslama kang selamat apa nafsahu awak dhewe wong ilal awami maling wong kang ahli ngelangi, ahli berenang. Nah, sebaliknya ketika nafsu Anda pasrahkan kepada hati, itu perumpamaannya kayak Anda memasrahkan kepada orang yang ahli dalam berenang. Ya, kalau orang ahli dalam berenang ya berarti selamat wong dia ahli dalam berenang. Ila awamin itu maksudnya orang yang ahli berenang. Kawiyin yang kuat fasalimha, maka Anda akan selamat. Jika nafsu Anda serahkan, Anda pasrahkan kepada hati, maka Anda itu ibarat orang yang menggantungkan hidupnya di lautan pada orang yang ahli berenang yang kuat, ya Anda akan selamat. Wala takun, maka tidak ada miman dari orang aslama kang masrahke kolbahu apa hati nyaman ila nafsahu kepada nafsu nyaman. Maka janganlah jadi orang yang menyerahkan hatinya kepada nafsunya. Nafsu yang harus kita kendalikan oleh hati, jangan hati yang dipasrahkan kepada nafsu. Fa'al ra'aita, apakah Anda tidak melihat basiron ing orang yang melek? Orang yang melek itu kelihatan. Qolada kang anut nafsahu apa nafsune orang, nafsune bas. Wong hu ing basiro ilal akma kepada orang yang buta. Yakuduhu kang nunut apa wong sing isek melek. Apakah Anda pernah melihat orang yang melek, yang melihat maksudnya, itu dia ngikut kepada orang yang buta? Enggak ada. Orang yang buta pasti di belakang orang yang melek. Itu Anda akhirnya ngawur. Kalau udah tahu buta kok Anda ngikutin dari belakang, itu ngawur. Maka nafsu itu harus dikendalikan oleh hati. Jangan hati yang dikendalikan oleh nafsu. In amkana antusbiha wa tumsiya. In amkana mengkolamun kongang, atau jadikanlah dirimu. Imam kana itu jadikanlah dirimu. Antusbiha wa tumsiya. Antusbiha di waktu pagi, wa tumsiya lan di waktu sore. Wa ma dolamta ahadan minal ibadi fa anta saidu. Jadikanlah dirimu di waktu pagi dan sore untuk apa? Jadikan apa? Untuk tidak berbuat dolim. Wama dolamta itu maksudnya Anda tidak berbuat dolim. Untuk tidak berbuat dolim. Akhadan kepada orang minal ibadi dari seluruh hamba Allah. Jadikanlah diri kita ini semua di waktu pagi dan sore
untuk tidak berbuat dolim kepada satu saja hamba Allah. Ini kan susah. Jadi hamba Allah itu semuanya, seluruhnya, mau batu, mau pohon, mau semuanya. Ini kan susah. Makanya setiap pagi dan sore itu kita jangan membuat dolim, menganiaya macam-macam itu. Bukan hanya sama manusia ini, sama seluruh hamba Allah, sama makhluk-makhluknya. Fa'in lam tudlam nafsaka fima bainaka wa baina Allahi faqad takallamtu ila kasab. Ketika Anda melakukan tadi itu, fa anta sa'idun, maka kamu orang yang beruntung. Fa'in lam tamdum nafsaka, ketika Anda melakukan kezaliman nafsaka kepada diri Anda sendiri, fima bainaka, tidak antara kamu wa baina Allahi, dan antara Allah Subhanahu wa taala, faqad takallamta, maka Anda sempurna. Maka sempurna laka kepada Anda apa asa'adu, apa keberuntungan. Jika Anda tidak melakukan yang tadi itu, maka keberuntungan Anda sempurna. Fa'aglik, maka ngunci ainaka, kepada mata Anda, wasat dan nutup udunaika, apa kuping Anda. Anda bila ingin melakukan ini, maka sering-seringlah tutup mata dan tutup telinga. Kenapa? Mungkin karena mata dan telinga itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, bahayanya luar biasa. Telinga itu kadang dengar omongan yang jelek, ini akhirnya terpancing hati ingin ngikut ngomong. Mata ketika melihat sesuatu apa, maka sering-sering menutup mata dan telinga. Maksudnya yaitu biar tidak macam-macam itu. Wa iyyaka, maksudnya wa iyyaka itu takutlah Anda. Wa dzulman lan ing mendolimi al-ibadi ing kaulo. Jadi takutlah Anda mendolimi hamba Allah. Jadi luar biasa ininya. Efeknya luar biasa. Maka kita udah nggak usah. Maka yang paling aman itu sebenarnya yaitu tadi, banyak merem, banyak tutup telinga. Oh, nggak bisa tutup telinga ya, berarti nggak usah dengerin kalau ngomong yang jelek-jelek. Ma misaluka fi sighoril aklika wa kaunika la ta'lamu ma alaika minal malabisi. Ma misaluka, tidak ada contoh yang pantas atau tidak ada contoh. Fi sighoril aklika, maksudnya tidak ada contoh untuk mengukur akal kecil Anda. Akal Anda itu kayak anak kecil, maksudnya tidak bisa diukur. Tidak ada yang contoh yang benar. Kaunu la ta'lam, kaunika iku ono sira la ta'lamu, itu tidak ketahuan ma'alaika minal malabisi, dari pakaian yang Anda pakai. Jadi contoh yang paling sederhana bahwa kita itu akalnya masih anak-anak, itu maksudnya gitu. Itu adalah ketika kita baru dilahirkan. Taksuhu itu akal mauludi itu kayak ketika kita dilahirkan. Taksuhu dipangku ya. Ketika kita baru lahir itu kan dipangku sama umuhu, sama ibu kita. Ahsanul malabisi, setelah Anda dipangku ahsanul malabisi, Anda akan diberi pakaian yang bagus-bagus. Ya enggak, ketika kita baru lahir itu kita pasti dikasih pakaian yang bagus. Wa afroha, dan Anda tidak menyadari itu. Tidak menyadari itu. Iya dong, kita baru lahir itu kan kita tidak menyadari apa-apa. Tapi ibu kita, orang tua kita itu ngasih pakaian yang bagus-bagus. Wa wala yasaru warubama danasa. Tapi terkadang warubama danasa itu terkadang kita mengotorinya. Ya enggak, anak kecil itu ketika tahu-tahu kencing, tahu-tahu macam-macam, itu kan kita mengotorinya. Padahal orang tua itu kan sudah milihin baju bagus, baju macam-macam, tapi kita mengotorinya. Lah itu diumpamakan kayak yang tadi itu. Jadi dolim, namanya dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda melakukan kedoliman pada hamba itu, perumpamanya seperti itu. Anda tidak menyadari. Kadang Anda dikasih baju bagus,
warubama dan nasahu, Anda terkadang mengotorinya, wa najasahu, dan Anda najis, ya maksudnya kencing di situ. Ini kan anak kecil kan begitu ya. Waktu seriu, dan cepet-cepet ya, ilahi kepada bayi, sapa umuhu, apa ibu bayi, watak suhu, dan mangku. Jadi ketika bayi tadi itu melakukan mengotori bajunya ya, bisa bisa kencing, bisa macam-macam, itu ibunya itu pasti cepat-cepat ngangkat bayi dan dipang untuk dibersihkan. Li alla yarahu annas. Kenapa kok begitu? Li alla yarahu, supaya tidak melihat kepada bayi siapa manu annasu, sapa manusia. Jadi biar bayinya itu tidak terlihat oleh orang lain bahwa bayinya kotor. Ini sebenarnya kita itu begitu, ditutupi aibnya sama Allah itu begitu. Allah itu sudah nutupin ini, tapi kita nggak sadar. Padahal banyak aib sebenarnya kita ini, semuanya banyak, cuman Allah menutupi. Nah, bayi itu umpamanya kayak bayi tadi itu, diumpamakan kayak apa? Bayi itu kan pokoknya dia tahu-tahu tahu-tahu kencing, itu kan ibunya pasti cepet-cepetan ganti baju biar anak tadi, bayi tersebut tidak dikelihatan orang kalau kok kadzalika wa taksilu matana jasa. Begitu juga sama ketika membasuh sesuatu yang najis. Jadi biar bahwa utawi bayi la ya'lamu, tidak mengetahui. Jadi bayi itu biar tidak mengetahui kalau dia kotor. Ya, bayi yang juga nggak mengetahui, bayi itu namanya ya anak bayi kan nggak tahu dia itu atau apa, kan nggak tahu. Tapi ibunya selalu membersihkan. Nah, sebenarnya kita ini banyak aib-aib di dalam diri kita, itu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu. Wah, itu kan itu termasuk rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada kita. Wa wala ya'lamu ma fu'ila bihi li sighari aqlihi. Itu diumpamakan akalmu itu loh masih anak-anak. Akal kita ini masih anak-anak. Jadi jangan jadi orang yang menyerahkan hatinya pada nafsu. Apakah kamu pernah melihat, ini pertanyaannya itu, orang minta, ada orang meminta dituntun oleh orang buta? Nggak ada dong. Masa kita semua mau kemana terus ada orang buta kita minta tolong dong, tuntun ke sana? Nggak ada, itu nggak ada. Maka ketika Anda itu melakukan itu, berarti hati Anda dikendalikan oleh nafsu. Ya pasti nabrak-nabrak, nggak jelas, pasti nabrak-nabrak. Jadi contohnya seperti itu. Lah, cuman kita itu tanpa sadar kadang sering melakukan kezaliman kepada hamba Allah. Bukan sadar melakukan, tapi tanpa sadar. Sebenarnya dia juga kalau mau berpikir tahu, cuman tidak mau berpikir. Maka apalah takilun itu, apa kamu tidak berpikir seperti itu? Kan banyak di Quran itu banyak apalah takilun itu banyak. Jadi jadikanlah dirimu ini di waktu pagi dan sore untuk tidak berbuat dolim kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau yang awal-awal itu pagi sore itu kita disuruh menghisap diri, disuruh saya tadi sudah melakukan apa ini baik, kalau baik kita alhamdulillah, kalau syukur, kalau kita jelek kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Nah itu sebenarnya itu. Jadi banyak yang melakukan itu kadang ya nggak tahu, ya kayaknya disengaja, bukan kok nggak tahu sebenarnya. Ani Syekh Abi Hasan Asyadili, diceritakan dari Syekh Abi Hasan Asyadili, annahu temen setune Syekh Abi Hasan Asyadili fakila annahu kilali kila berkata li kepada saya, li itu kepada saya maksudnya kepada Syekh Adli, ya Ali, he Ali tohir siapakah,
bersihkanlah pakaianmu min danasin dari kotoran. Tuhfadu bimidadillahi. Tuhfadu itu ketika Anda bersihkanlah pakaianmu minad danasi dari kotoran. Tuhfadu bimidadillahi fi kulli nafsin. Kamu akan dijaga. Tuhfadu itu dijaga. Tuhfadu maka kamu akan dijaga bimidadillahi fi kulli nafsin. Midad itu artinya pertolongan. Anda akan dijaga dan Anda akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap nafasmu. Fi kulli nafsin, di dalam setiap nafasmu. Jadi Syekh Hasan Sadili itu begitu. Udah, kamu jagalah pakaianmu. Kenapa? Biar kamu selalu dijaga. Bersihkanlah pakaianmu dari kotoran biar kamu selalu dijaga dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka kita harus pakaian itu secara zahir juga harus pakaian yang bersih, minimal tidak najis, minimal. Anau kolali wama fakulta, maka saya bertanya, maksudnya saya Abu Hasan bertanya, wama siabi, terus pakaianku itu yang bagaimana? Maksudnya begitu. Ketika dia ditanya, ketika dia dibilangin bersihkanlah pakaianmu dari kotoran, nanti kamu akan dijaga oleh Allah dan mendapat pertolongannya Allah setiap waktu, setiap nafasmu. Terus pakaianku yang gimana? Nah, fama siabi, apa pakaianku itu? Maksudnya begitu. Fakilali, maka ngucap siapa orang tadi ali kepada Syekh Abu Hasan, innallaha, teman seperti Allah, kasaka kullaka. Kasaka itu artinya nganggun, memakai atau ngangguni. Kullatal ma'rifati, ing pakaian ma'rifat, panggonan atau pakaian-pakaian ma'rifat. Summa halaka tauhidi, terus dikasih pakaian-pakaian tauhid. Kullata imani, pakaian iman. Summa kullatul Islam, terus pakaian Islam. Jadi ketika Syekh Sadili bertanya, terus pakaian saya itu bagaimana? Sesungguhnya Allah telah memberi pakaian kepada, maksudnya itu innallaha kasaki, itu sesungguhnya Allah sudah memberi pakaian kepada kita. Pakaian apa? Ma'rifat, pakaian tauhid, pakaian iman, pakaian Islam. Faman arafa, faman maka utawi sapane wong arafa kang ngerti sapa man, arafa kang ngerti man Allah ing Allah, sohuro mongko cilik ladaihi opo ono sandingi wong. Kula saya ini enggak sama suci. Jadi siapa yang makrifat kepada Allah, maka semua perkara akan menjadi kecil. Jadi bagi orang yang kayak begitu itu enggak ada masalah besar. Semua masalah. Maka faman arafa wahu sohuro ladaihi fi kulli syai'. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka tidak ada perkara kecil. Maka tidak perkara semua jadi kecil. Maka semua perkara jadi menjadi kecil. Bukan jadi tapi menjadi, yang besar menjadi kecil. Karena dia dekat dengan Allah. Waman ahabba hana. Waman utawi sapa wong ahabba kang seneng demen sapa wong, demen Allah ing Allah, hana mongko hina alaihi ing atas kullu syai'in ing di dalam setiap waktu. Siapa yang cinta kepada Allah, segala sesuatu akan menjadi berharga. Jadi siapa yang cinta kepada Allah, ya, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka segala sesuatu itu akan berharga. Hana itu berharga. Waman wahhadauha lam yusyrik bihi syai'a. Waman utawi ini sampai wong wahda kang menyucikan, kan hanya menomorsatukan, maksudnya wahda itu menyucikan, itu menomorsatukan Allah. Lam yusyrik, dan tidak syirik bihi kelawan syai'in suci. Waman utawi sapane wong amanah kang iman billahi kelawan Allah, aminah maka aman. Barang siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, aminah maka aman. Min kulli syai'in, dari setiap
urusan atau sesuatu semuanya. Standarnya ketika kita mencinta kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu itu menjadi berharga. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka tidak ada masalah yang besar. Masalah akan menjadi kecil. Itu kalau sudah makrifat kepada Allah, makomnya sudah. Jadi bagi orang-orang yang makrifat itu nggak ada masalah besar, itu nggak ada. Semuanya menjadi kecil. Waman aslama lillahi. Waman utawi wong aslama kang Islam, atau kang Islam itu maksudnya patuh. Aslama itu asli katanya Islam itu aslama, artinya patuh. Maksudnya patuh itu tunduk kepada Allah. Jadi Islam itu artinya apa? Jika Anda sudah masuk Islam berarti harus patuh kepada siapa? Kepada Allah dan aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Islam kok enggak patuh, itu tanda tanya. Jadi waman utawi sabane wong aslama kang patuh lillahi kepada Allah, kala mongko sedikit apa ma perkara yasihi, maka dia akan tidak akan melakukan maksiat. Wong dia udah patuh kok. Jadi siapa yang mengisahkan Allah waman wahada Allah itu mengisahkan hanya satu-satunya Allah, maksudnya menomorsatukan itu hanya satu itu Allah, dan dia tidak syirik kepada Allah. Waman amana billahi amina. Jadi barang siapa yang iman kepada Allah, amina maka akan aman. Amanah sama amina maka akan mingkuli syai'in. Waman aslama lillahi qallama ya'sihi wa in asahu iktadaro ilaihi. Wa in asahu mongko lamun maksiat sapa man hu ing Allah, iktadaro mongko nyuwun ngapura ilaihi maring Allah. Jadi ketika Anda Islam patuh kepada Allah, maka dia akan sedikit sekali terkena maksiat. Apabila dia terkena maksiat karena udzur, maka dia segera meminta ampun kepada Allah. Ya begitu. Jadi Islam itu artinya patuh. Maka Islam aslama amin. Orangnya nanti kalau Anda sudah iman maka jadi aman. Kalau Anda Islam berarti salam, berarti selamat. Maka namanya Islam itu ya membikin damai orang. Islam kata aslinya patuh. Kalau sudah berkumpul sama banyak orang salam. Salam itu kedamaian. Jadi kita ini beragama Islam kok bikin geger terus, itu namanya nggak Islam. Maksudnya kita ini beragama Islam tapi bikin orang rese terus. Kita ini bikin rese berarti kita bukan orang. Islam itu artinya salam itu damai. Damai. Maka kita harusnya begitu. Harusnya kita itu ketika hadir dalam sebuah majelis, dalam sebuah kerumunan itu kita harus membuat damai. Tidak membuat masalah, tidak membuat macam-macam itu. Jadi siapa yang pasrah kepada Allah maka sedikit maksiatnya. Waman aslama lillahi qallama yasi, maka dia sedikit maksiatnya. Apabila dia maksiat karena udzur atau terpaksa, maka diterima udzurnya, atau ketika dia minta ampun diterima. Wa in intidaro ilaihi, maka akan udzurnya qabla udzurihi, sebelum dia maka akan diterima ampunannya itu. Waqala fa fahimtu min dzalika. Qala fa fahimtu. Syekh Abu Hasan Asyadili berkata, qala fa fahamtu min dzalika qoulihi, dari semua yang aku alami, semuanya tadi itu cerita, aku menjadi faham atas firman Allah. Maksudnya firman Allah yang dimana wasiyabaka fatoh, maksud yang dimaksud bersihkanlah bajumu
bersihkanlah pakaianmu, yaitu tadi bahwa man ahabballah faman arafallah man ahabballah waman wahadallah waman amana waman aslama, itu semua. Jadi barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka dia akan di sedikit sekali latih sebelah. Jadi barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka semua perkara menjadi ke soguro latih. Jadi kecil, soguro itu artinya kecil. Jadi masalah kalau di hadapan dia itu menjadi kecil sebesar apapun. Kalau dia makrifat kepada, kalau dia mencintai Allah, segala sesuatu menjadi berharga. Jadi sesuatu menjadi berharga. Waman wahada, barang siapa yang mengesahkan Allah atau menomorsatukan Allah dan dia tidak musyrik. Waman amana billahi, ketika orang itu iman kepada Allah, maka amina aman dari segala hal. Waman aslama, barang siapa yang Islam, yang pasrah kepada Allah, maka dia sedikit maksiatnya. Ketika dia melakukan maksiat karena adanya udzur, maka dimaafkan. Qala fa fahimtu min zalika qouli ta'ala wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka, maka sucikanlah pakaian-pakaian. Maksudnya bukan pakaian dalam hal zahir, tapi yang batin. Tapi yang zahir juga harus sama. Jadi harus bersih, harus suci kayak tadi itu. Ya man asya wa ma asya. Ya man asya, wahai yaman itu wahai manusia, asya kang hidup, siapa man, wa ma asya, wahai orang yang hidup tapi belum merasakan hidup. Ini kalau bahasa Indonesianya begitu. Ya man asya wa ma asya, wahai orang-orang yang hidup yang belum merasakan hidup. Maksudnya belum merasakan hidup itu gimana? Belum merasakan hidup semestinya. Takhruju minat dunya wa matukta alladzata syai'un fiha, sehingga kamu keluar dari dunia belum bisa merasakan sesuatu yang lezat di dunia. Kita ini mau mati tapi belum pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia. Oh saya pernah, enggak, itu nikmat di dunia yang itu bukan itu. Takhruju metu minat dunia, dari dunia, wa madukta, dan Anda belum merasakan nikmat atau lezat. Wa madukta allati, Anda belum pernah merasakan nikmatnya sesuatu yang dari dunia. Loh, kok Anda mau keluar itu kan gimana? Waya utawi syek, maksudnya sesuatu yang lezat itu munajatul haqi, apa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat itu bahasanya berbisik atau dibisiki. Wa mukhatabati, dan didhawuhi laka Allah, laka kepadamu. Nikmat-nikmatnya hidup di dunia itu kalau kita itu dibisiki Allah atau didhawuhi Allah. Itu nikmat-nikmatnya hidup. Wis nikmat-nikmat baru dibisikin, maka orang itu bisa mengatakan munajat itu yang kadang-kadang banyak itu munajat itu maksudnya berbisik. Kita itu mendengar bisikan, oh itu nikmatnya luar biasa, atau kita didhawuhi Allah langsung. Fa anta mulkon jifatan billaili. Fa anta, maka utawi Anda itu mulakon itu geletak. Geletak itu apa bahasanya? Bukan, dia geletak itu kayak pingsan, tapi bijai jifatan itu batang bilaili. Jadi Anda itu ketika waktu malam itu kayak batang yang tergeletak itu. Jadi kamu berbaring di waktu malam itu kan seperti mayat, seperti batang biasa. Kalau tidur itu loh kita, itu kan berbaring begitu aja kan. Wa in tufi'ta anhu fastagis billahi. Apabila kamu ditolak menghadap Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wain dufiat itu maksudnya artinya ketika kamu ditolak anhu saking Allah, fastagis maka meminta tolonglah billahi kepada Allah. Kita itu kalau malam itu kan ya nggak jauh beda sama mayat, itu tergeletak gitu aja, nggak sadar itu kan tergeletak begitu aja, sama kayak mayat nggak sama. Maka sebenarnya hidup ini ya kayak mimpi sebenarnya. Ya iya kan, kenapa enggak iya? Karena sekarang diberi nikmat besok hilang, beri nikmat lagi besok hilang. Nah mimpi semua Anda sama, Anda mimpi apa terus hilang lagi, besok mimpi apa, sama sebenarnya. Hidup ini sama kayak mimpi. Jadi nikmatnya itu nggak ada yang terus, itu nggak ada. Dikasih nikmat hilang lagi, kasih nikmat hilang lagi, kasih. Wakila ya malaikatallahi wa ya rasula rabbi. Ketika Anda itu ditolak menghadap Allah, maka mintalah tolong kepada Allah dengan berdoa ini, ya malaikatallahi wa ya rasula rabbi fattatabi ghanimata allati naluha min ladatin almunajati wa widati musafati. Jadi apabila kamu ditolak menghadap Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan berkata, ya malaikatahi malaikate Allah, ya Rasulullah Rabbi, ye utusannya Allah, utusan Tuhan saya. Fatatni, oh masya Allah, fatatni, aku sudah kehabisan, maksudnya sudah kehabisan ya. Fatat itu sudah sudah habis. Saya sudah kehabisan bagian. Aghanimah itu artinya jarahan atau bagian, seperti yang sudah dihasilkan oleh orang-orang yang mendapat kenikmatanmu min ladatin munajatin. Jadi ini saya ini sudah kehabisan seperti yang sudah dihasilkan oleh, jadi orang-orang itu sudah banyak yang pernah mendengar bisikan Allah, pernah merasakan didhawuhi Allah. Loh, kamu baru didhawuhi gurumu aja itu udah seneng, apalagi Allah yang Anda dibisikin, wih, nah itu doang itu sudah nikmatnya masya Allah luar biasa. Nah, maka ketika Anda itu tergeletak seperti yang tadi itu ya, Anda ditolak, maksudnya Anda seperti mayat itu, maka kita sering-sering doa seperti ini. Fatatni al-ghanimata allati nalu, kita ini sudah habisan, bahwa nikmat-nikmatnya itu sudah dihabiskan, sudah diterima sama yang dulu-dulu, kenikmatan-kenikmatan kepada Allah itu loh, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayangnya yang bersih. Jadi kasih sayang Allah itu yang bersih itu kita sudah nggak dapat bagian, bahasanya gitu, paham nggak? Jadi kita itu sudah nggak dapat bagian dari nikmat-nikmat yang bersih itu, kita nggak dapat bagian. Padahal nikmat-nikmatnya hidup di dunia itu, nikmat-nikmatnya hidup di dunia itu adalah dibisiki atau didhawuhi Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana perasaan? Mulai kamu baru dibisikin orang tua, dibisikin istri, bisikin guru, bisikin pacar, itu senangnya minta. Apalagi ini yang bisikin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang kadang ya mungkin apa enggak kita dibisikin Gus ya gitu. Nah, maka jangan mikir itu dulu. Mikir itu benerin yang wajib dulu dibenerin. Sholatnya dibenerin, ininya dibenerin itu. Nah, nanti kalau Anda sudah benerin itu nanti akan melonjak ke sini. Sholatnya dibenerin, kumpul manusia dibenerin, kumpul hewan dibenerin itu. Nanti kalau itu sudah benar, nanti ada bisikan yang seperti. Nah, tapi banyak orang yang tidak melakukan begitu tapi dapat bisikan lah. Bisikan itu yang masalah. Nah, nanti itu
Maka kemarin ada latifah. Latifah itu bisa membedakan. Ini bisikan setan, bisikan malaikat, bisikan jin, setan, iblis. Apa ini langsung bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu latifah, itu bisa membedakan. Itu. Sababu syu'il khotimah idza kana abdu mu'ajiban wa huwa